Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum bi taqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ba'da sunnal hadits kitabullah wa al-huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, sidang salat subuh, a'azakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, tentunya satu-satunya Rabb yang wajib kita sembah dengan sebaik-baik ibadah, dengan penuh keikhlasan kepadanya tentunya, yang telah melimpahkan untuk kita kesemua nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Meskipun saat ini beberapa kalangan di antara saudara kita mungkin karena faktor cuaca dan lain sebagainya mengalami masalah kesehatan, entah itu demam, flu, pilek maupun batuk, termasuk saya. Namun kepada Allah Azza wa Jalla tentunya, untuk Allah melekatkan nikmat itu ke semuanya dan menganugerahkan kesembuhan bagi siapapun di antara kita yang sakit saat ini, agar bisa semaksimal mungkin aktivitas seperti biasanya. Ngapunten Bapak muliakan, terakhir kita bahas di hadis yang ke-143, betul? Dari kisah Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi radhiyallahu anhu, betul apa ya? Yang sempat bermimpi tentang masalah al-adzan wal iqamah. Kita tahu bersama muadzin Nabi alaihi salatu wassalam itu ada beberapa nama. Di antaranya adalah Abu Mahdurah yang beliau angkat secara khusus sebagai muadzin pertama Katul Mukarramah. Yang kedua adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Yang dimana dua nama terakhir ini beliau tugaskan untuk azan di kota Madinah. Dalam banyak kisah terkait tentang masalah lafzul adzan ini dikumpulkan oleh para ulama dari sejarah yang sahih. Ada sebanyak 3 model variatif terkait tentang masalah model adzan, yaitu adzan yang dilakukan oleh Abu Mahdurah. Yang kedua, yang ini Abu Mahdurah ini pula berasal dari Nabi secara langsung. Kita tahu bersama, nanti kita akan terima sebuah riwayat dari beliau yang sempat Abu Mahdurah ini meremehkan atau melecehkan kalimat azan setelah Fatu Mekah. Namanya anak-anak kecil, anak-anak muda, cukup banyak kumpulannya, sehingga saat itu mereka mengejek kalimat azan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dengan teriak-teriak, dengan suara-suara macam-macam. Dan di antara anak tersebut ada seorang anak bernama Abu Mahdurah secara khusus oleh Nabi SAW, semuanya dikumpulkan, dipanggil satu persatu hingga kena giliran Abu Mahdurah. Yang Nabi menyatakan adalah dari menyatakan bahasanya wa kana ajabu sautahu. Nabi SAW
sangat menyenangi suara Abu Mahdurah, yang beliau anggap suara ini yang paling layak untuk diangkat sebagai perwakilan muadzin di kota Makkahul Mukarramah. Sifatnya macam-macam dari beliau sallallahu alaihi wasallam belajarkan ke Abu Mahdurah secara khusus, yang kemudian untuk kisah dari Abdullah ibn Zaid ibn Abi Rabbih ini, Nabi perintahkan kepada beliau radhiyallahu anhu untuk mengajarkan adzan yang sempat beliau mimpi kepada Bilal bin Rabah. Beliau menyatakan, ajarkan untuk Bilal adzan yang telah dimimpi tersebut, dan perintah Bilal untuk adzan, dan beliau menyatakan fa innahu ahda sautan minka. Beliau menyatakan Bilal ini punya suara lebih lantang dan lebih merdu dari engkau. Walaupun nantinya ada sebuah riwayat tentang Abdullah bin Abi Zaid ibn Abi Rabbih ini yang sempat mengajukan kepada Nabi untuk sebagai seorang muadzin, dan Nabi izinkan untuk beliau untuk mengumandangkan iqamat di suatu ketika nantinya. Saya bacakan di sini bahwa yang menyatakan tentang beberapa riwayat tentang sifat adzan. Yang pertama, dari kisah Abdullah bin Zaid ibn Abi Rabbih ini, yang ia mengisahkan tentang adzan yang beliau lihat dalam mimpinya tersebut adalah adzan yang sebagaimana kita dengar hingga saat ini. Takbir berapa kali? Takbir berapa kali? 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berapa lafaz? Berapa lafaz? 15. Ini yang pertama. Riwayat yang paling kuat, yang paling digunakan oleh secara jumhur kalangan ulama. Ini lafaz yang paling utama digunakan untuk adzan di banyak negara. Yang kedua, dari Abu Mahdurah yang ia menceritakan bahwasanya beliau diajar oleh Nabi alaihi wasallam adzan ini, kata beliau bahwasanya yang menyatakan anak Nabi alaihi wasallam allamahu hadzal adzan. Beliau menyatakan Nabi langsung yang mengajarkan adzan untuk beliau di kota Makkahul Mukarramah. Katakan Abu Mahdurah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma 2 kali kalimat takbir. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suma ya'udu, diulang lagi munasyadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Pak, penutup-penutupnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Total ada 17 lafaz. Yang berikutnya ada 14 lafaz yang dikeluarkan pula oleh Abu Mahdurah, yang ia menyatakan anak Nabi alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam allamahu adzan tis'a asyrata kalimatan. Nabi mengajar ke beliau sebanyak 19 kalimat, bahkan bukan 17 mata. Qultu ya Rasulullah, alimi sunnatal adzan. Ya Rasulullah, saya minta tolong jenengan ajari saya tata cara adzan. Perhatikan, saat beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW, awal mulanya dia teriak-teriak, repotan dan sebagainya. Yang beliau lakukan selalu memperhatikan, Pak, bamasaha muqaddama ra'si. Beliau menyatakan, Nabi panggil saya, namanya anak kecil, anak muda. Nabi alaihi wasallam memegang muqaddama ra'si, bagian kepala paling depan. Bahasa kita ubun-ubun, betul? Betul, Pak, ini ubun-ubun. Sini ubun-ubun sini. Depannya ubun-ubun atau yang di sini pegang. Dan satu hal, Pak,
anak kecil dipegang kepalanya itu ada rasa ayam. Pertanda orang sepuh tadi yang lebih tua dari dia itu sayang sama anak tersebut. Yang awal mula nggak ada respect sama Nabi SAW, langsung muncul cinta. Jarak, mungkin dia mikir gini, ini seorang yang aku lecehkan kok sayang sama aku, nggak kenal saya, nggak pernah ketemu dengan saya recehkan kalimat adzan, beliau panggil saya perhatikan adzan suara saya, ketika suara saya, hingga saya ngomong pada beliau, ya Rasulullah, coba sih sajarkan masalah adzan. Sama Rasulullah SAW dipegang kepala beliau yang paling depan, waqal takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bu Mahdura, kau ucapkan takbir ini, tadi betul sekali. Yang ini kan awal mula dari yang pertama yang kedua tadi, takbirnya 2 kali. Yang berikutnya ini yang beliau ajarkan takbir awal diucapkan 4 kali. Muncul pertanyaan kemudian hingga pada akhir sama-sama dengan pertanyaan yang kedua tadi. Muncul pertanyaan yang paling betul, yang paling enak amalkan yang mana kira-kira? Saya bacakan di sini ucapan para ulama terkait tentang masalah fenomena munculnya banyak riwayat tentang lafaz takbir. Abu Abdul Bar rahimahullah ta'ala menyatakan kalimat ini, Daba Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa Ibnu Jarir ila anna dzalika min ikhtilaf al-mubahi. Beliau menyatakan bahwasanya Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rawahi, Imam Abu Dawud, Imam Jarir at-Tabari melihat bahwasanya macam-macam model lafaz adzan yang berbanyak kisah tersebut adalah ikhtilaful mubah, ikhtilaf yang sangat diperbolehkan. Fa inna raf'at takbir al-awwal bil adzan, tentang pengucapan takbir awal pada adzan, atau 2 kali diucapkan takbir tersebut, au rajja'a fi tasyahhud aw lam yarji, ataupun misalnya tasyahud yang diulang 2 kali ataupun tidak diulang 2 kali, au tanal iqamata, misalnya pun kalimat yang namanya qad qamatis shalah diulang 2 kali, au afrad wa kullaha, atau mungkin ketika iqamat cuma diulang 1 kali, qad qamatis shalah, au illa, atau misalnya pun fal jami'u jahidun, semuanya adalah boleh dilaksanakan. Sehingga ada 1 kalimat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau menyatakan bahwasanya wa idza kana kadzalika fasawab, dalam seperti itu yang paling benar adalah madhabu ahli hadits, yaitu mazhab ulama al-hadits. Bagaimana mazhabnya? Wa man wafaqahum, dan silap orang yang ikut mazhab al-hadits tersebut, wa huwa tasbihu kullama tabata fi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tetap melaksanakan semua riwayat yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakrahu syai'an min dzalik, tidak satupun yang benci model sikap lafaz takbir atau adzan yang ini atau adzan yang itu. Beliau katakan pula, intanawu asifatul adzan wal iqamah katanawu asifatul iqra'at wa tasyahhudan wa nahdzalika. Beda tentang periwayatan, model lafaz adzan dan iqamat adalah mirip sebagaimana perbedaan tentang sifat lafal qiraat dalam masalah qiraatul Quran. Kita tahu bersama, qiraatul Quran dari sisi riwayat ada setiap riwayat yang kita kenal ada tentang qiraatus sabah. Betul apa ya? Ya boyo. Qiraatul 7, pernah dengar kira-kira? Ada yang hasinan asim, ada rawas dan sebagainya, ada kolak dan sebagainya. Pernah dengar kalimat ini kira-kira? Ya pernah. Jombornya di internet lah, gitulah. Yang berikutnya pula beliau menyatakan kayak bacaan masalah qiraatul Quran yang banyak meriwayatkan di sana. Wa tasyahhudan, termasuk sifat kalimat tasyahhud. Ada kalimat at-tahiyatu lillah, ada kalimat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu contohnya diantaranya. Wa nahwidzalika dan lain sebagainya. Contoh masalah sholat rukuk. Model doa rukuk itu macam-macam, i'tidal itu macam-macam, sujud itu macam-macam, termasuk masalah doa istiftah. Tinggal jenengan yang dari Nabi tersebut dihafalkan dan diamalkan semuanya sekali-kali. Sambil contoh,
Sempat muncul dari kalangan orang-orang awam, termasuk di kantor pemerintah di saat itu, sempat ketika diajarkan masalah sholat tersebut, ada yang menyatakan, aku gak iso, itu sholat itu karena dia. Itu anak-anak kita, Pak, murid-murid kita. Itu kan bacaan Muhammadiyah, itu kok Muhammadiyah diajarkan. Yang ini ngomong, lo tak aku ngomong, tapi bacaan Muhammadiyah, aku tuh NU, soalnya ngomong. Saya akan jelaskan. Nah, semuanya dari Nabi alaihi wasallam yang paling utama jenengan amalkan selama ada dalil, bukan dada. Namun Pak, maksimalkan dalam sholat kita, dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib, doa istiftah dihafalkan semuanya. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilatu 1 kali. Wajjahtu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Lanjut terus sampai tuntas. Cukup panjang. Nabi gunakan surat malam biasanya. Termasuk Allahumma ba'id baini wa baina dan lain sebagainya. Dan sekali-kali kita tinggalkan, hafalkan ini, hafalkan semuanya, termasuk menghafalkan tentang masalah doa ketika rukuk. Biasa kita gunakan subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal azim yang bihamdihi. Lainnya menyatakan subhanallahumma wa bihamdika atau rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lain kita dengar suara kalimat subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Amalkan semuanya. Itu dari Nabi. Seperti azan ini pula, beberapa riwayat tersebut kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, selama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanawuh ikhtilaf tanawuh yang modelnya adalah ragam. Beda dalam masalah ragam. Saya contoh, kita sholat kadang pakai top, kadang pakai baju polos, kadang pakai koko, kadang pakai batik, kadang pakai baju biasa atau kop tidur. Tahu kop tidur Bapak Ibu? Tahu baju tidur Bapak Ibu? Saya dulu waktu pengangkatan sebagai pegawai terakhir di kampus itu, saya nggak tahu Pak pengangkatan itu kalau ada pengangkatan acara itu. Saya telepon tahu Pak Ibu, telepon untuk datang di kampus. Sekarang, iya anak udah berkalan, anak ini penjaring inti sekarang datang. Saya ngapain udan terus kok tepat jenis pengajian tak cancel sampai aku. Ronald benar para rektor teko di mana pakai putih pakai resmi semuanya, pakai top lengan panjang putih pakai putih semuanya. Saya datang pakai baju tidur. Tahu baju tidur Pak? Yang mana baju tidur itu? Yang dipakai sama Ustaz Syafi'i tadi. Jubah tapi lengan pendek itu baju tidur. Baru tahu sampai dia. Kan ngerti ya? Itu baju nggak resmi. Dan di Saudi itu aib dipakai untuk acara-acara resmi. Understand? Perhatikan. Saya datang pakai baju seperti itu. Kayaknya kata dari dulu kenal itu mau kemana? Mau tidur di ruang dan tidur bocor ini kata sampai aku ya. Ternyata pendatangan di mari habis-habisan saya. Itu baru tahu saya tentang adat mereka yang menyatakan bahwasanya oh ternyata baju tidur. Sejak satu saya nggak pernah pakai. Sempat saya pakai untuk dinas ketika posisi waktu saya posisi kalau nggak salah itu posisi liburan. Itu kan ada tiket masuk, kan nggak ada orang. Saya pakai baju dinas, dilaporkan hingga muncul ketetapan yang pakai baju dinas, pakai baju tidur ada pemotongan gaji sekian persen. Belum nggak sama kira-kira. Aku ya mau. Sejak itu kata aku kayak menuan. Ini gambaran pertama Pak. Ini kayak kita pakai baju. Kan boleh pakai baju batik, baju takwa, pakai top resminya pas top resmi. Ada kerahnya, lengan panjang. Model kerah itu melingkar kah, atau yang model lincuk atau model apapun itu selama itu lengan panjang resmi namanya. Lah, kalimat ini ada yang di komah bulan sama. Itu semua dari tadi yang sahih itu semuanya dari satu kalimat. Ibnu Rus rahimahullah menyatakan bahasanya lafal adzan ini semuanya riwayat adalah mutawatir dari banyak kalangan sahabat yang mendengar langsung, yang cerita satu sama lain di Mekah maupun Madinah. Sehingga ini tidak mungkin ada dusta. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dianjurkan untuk adzan sekali-kali
Gunakan lafaz dari yang inikah, yang itukah, dan lain sebagainya. Selama ada tuntunan, boleh untuk dilaksanakan. Ada pertanyaan? Belum saya masuk hadis yang berikutnya, 144. Betul Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Saya masuk di hadis yang ke-144. An-Nabi Mahdzurah radhiyallahu anhu, dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, yang ia menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu adana wa dzakarahu bitarjih. Beliau menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk beliau kalimat azan dan juga tentang masalah tarjih. Tarjih itu pengulangan. Asyhadu an la ilaha illallah, ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi kemudian. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama tarjih. Dapat Muslim. Walakin dzakara at-takbir fi awwalihi marratan faqat. Tapi dalam riwayat ini menyatakan bahwasanya untuk takbir awal cuma 2 kali. Rawahul khamsatu wa dzakarahu murabba'an. Dan yang kelima, yaitu imam penyusun kitab sunan, setelah mereka pula dalam takbir awal murabba'an sempat ada satu riwayat yang menyatakan takbir tersebut dibaca selama 4 kali. Ada satu kalimat di sini dari penulis syarah tersebut yang menyatakan bahwasanya hadis beliau ini dari Muhammad tersebut yang lafal adzan takbir 2 kali adalah syad, artinya agak ganjil atau ganjil. Cuma di para ulama yang menyatakan bahwasanya tetap boleh diamalkan kesemuanya dalam sigot model takbir yang dari model adzan yang 3 tadi yang saya sampaikan. Baik itu takbirnya 2 kali kah, ataukah 4 kali kah, dan lain sebagainya kah. Entah 15 kalimat, 17 kalimat, atau 19 kalimat. Perhatikan, ada pelajaran indah dari hadis yang ke-144 ini. Yang pertama diantaranya, kita bersama Abu Mahdzurah adalah muadzin Nabi alaihi wasallam di Kota Makkah Mukarramah. Dan diantaranya pula yang beliau menyatakan Nabi mengajarkan untuk saya tata cara azan, dalam artian dianjurkan bagi para orang-orang yang tahu tentang lafal azan dan hafal azan tersebut untuk mengajarkan kepada siapapun yang ingin untuk azan dan punya kemampuan. Sambil contoh, di antara jemaah itu ada di antara orang-orang tersebut yang baru masuk Islam dan subhanallah punya suara indah, suaranya enak. Adzan, kalau suara enak, itu para pendengar ini datang biasanya. Sambil contoh, Bapak Ibu pernah mireng adzanipun Masjidil Haram? Kangen nggak ke sana lagi? Ingin dengar nggak suara di sana? Halo? Nggak ada, nggak ngerti, semuanya ingin ke sana. Itu contoh kecil. Ada rasa, duk itu gimana Pak? Rasa, duk gitu loh. Panggilan adzan luar biasa. Ini gambaran bahasanya bagaimana menjadikan adzan bagi orang belum tahu tentang tata cara adzan. Yang berikutnya pula di antaranya tentang anjuran menunjuk untuk seorang muadzin dengan suara terbaik seperti imam. Imam muadzin maksimalkan ditunjuk dari mereka orang-orang yang Allah limpahkan anugerah berupa seruling ini, Pak. Bapak ingat tentang pesan Nabi Alaihissalam kepada Abu Musa al-Asy'ari yang beliau menyatakan engkau di antara kalangan orang-orang yang Allah anugerahkan kayak seruling Alu Dawud. Seruling ini bukan alat musik, tapi adalah kerongkongan yang beliau ibaratkan kayak seruling. Bukan artinya Nabi izinkan untuk bermain musik, tidak. Nabi mengajarkan suaramu enak, gak semua orang kasih kita suara yang enak. Sambil contoh, apakah seorang ayah yang suaranya merdu pasti punya anak suara merdu? Bisa nggak diwariskan kira-kira? Bisa diwariskan, dilatih.
olah vokal namanya. Dan tidak semua orang olah vokal tersebut bisa melatih orang dengan baik dan benar. Mungkin Bapak Ibu pernah ada film kartun, Pak, cuma musik-musik tok itu. Oh, bosnya judul itu. Tuh, sing penguin itu loh. Mumble. Sekolahnya dewe lah. Malah bingung malah kok. Itu dilatih vokalnya. Dilatih vokal, sempat kami tanya sama temannya Mas Ahmad Ghani, itu cerita, nek melatih vokal, betul-betul pelatihnya intens, itu bisa merubah seseorang, bisa melatih cengkok. Tahu cengkok apa ya? Cengkok, aku nggak, cengkok bahasa Indonesia apa sih cengkok itu? Ya intinya di situ dilatihnya di sana. Ini gambaran bahwa saya mau adin tersebut atau seorang yang imam itu biasanya kasih anugerah Allah suara, dan bagi yang suaranya nggak tapi enak seperti saya, tahu dirilah paling enggak, gak usah mati tadi imam, nek nang masjid liyane lo ya, itu banyak masjid-masjid itu rata-rata Pak katanya takbir, semuanya takbir bilang pada saya gini, lah iya kadang udah imam macam-macam dia jadi ngono ya, jadi itu udah imam itu Pak. Namanya orang itu pasti pada punya mental, dilihat sama orang lain itu senang, kalau mau senang lah, bangga tadi imam gitu loh. Yang jadi masalah jamaahnya belum bisa. Harus seperti itu ya. Ini ngapunten untuk para yang suaranya kurang nyaman, itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu hal, terkadang ada orang-orang tersebut ditunjuk untuk muadzin sebagai ciri khas. Saya ambil contoh, Rasulullah SAW menunjuk antara Bilal dengan Abu Abdullah bin Maktum. Tujuannya apa sih? Ada tanda apa? Bilal kalau adzan, suara Bilal itu terdengar, berarti itu adzan awal subuh. Kalau kita dengar suara Bilal Maktum, kata Bilal SAW, ibarat kita tahu itu telah masuk waktunya adzan subuh sudah. Sama seperti ini. Kalau nggak salah, dulu era tahun 90-an, Bapak pernah keambel betul? Nanti keambel jenengan. Tahun 90-an pernah keambel sampai? Tahun 90-an pernah keambel? Itu muadzinnya suaranya kata ayah akbar kata. Cuma itu suaranya yang khas memang. Oh, adzan telah muncul, bahwa telah adzan. Apakah boleh? Gak ada masalah, karena lantang keras, walaupun mungkin suaranya nggak tapi enak, itu adalah di antara penanda oh bah ini telah suara adzan. Bedakan kayak kisah kemarin tentang di satu masjid yang anak muda nyanyi imam. Satu hal Pak, ini ngenyek gak bener bisa. J6 ngenyekan. Makanya saya tadi menyatakan kemarin itu, anak semacam ini yang rumongso pinter dewe, suara paling enak dewe, kalau saya pribadi gak akan pernah saya kasih tempat, baik sebagai imam maupun muadzin. Itu kalau saya tahu kami loh ya. Saya nyatakan kepada teman-teman, orang semacam ini biasanya ada rasa wah untuk dirinya, ujub pada diri. Lah ini ngapain? Kalau gak tarbiyah sulit. Tarbiyah dulu sampai dia tahu tawadhu, bagaimana bentuk aplikasinya, baru monggo jadi imam. Kalau nggak punya sekali jangan udah. Dan tolong diingatkan di sini Pak juga, dari anak-anak muda tersebut yang punya suara indah dan merdu, kasih amanah agar apa sih tahu tanpa tanggung jawab. Mas, nek sampai ngenyek tok isone komentar tok, aku benar nih ngenyek wong adzan tapi terpengaruhi. Memang siap jadi muadzin silakan datang di awal waktu dan pegang amanah ini nggak apa-apa, bukan amanah. Dan satu hal Pak, terkadang anak-anak ini termasuk ngapunten nggih, cari tempat adzan untuk cari nafkah terkadang. Di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada, alhamdulillah. Sempat beberapa santri itu WA saya, tapi jadi muadzin, carikan tempat Ustaz. Tinggal apa? Cari nafkah yang nggak bisa Mas. Nggak bisa sampai yang itu. Cari nafkah nggak bisa. Saya masuk di hadis yang 145. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwasanya umira Bilalun, perhatikan kalimat ini sigot mabniun li majhulin. Sigot fi'il yang dibangun dalam kalimat majhul. Majhul artinya fa'ilnya, pelakunya tidak disebutkan. Sambil contoh. Daraba Syafi'i al-kalba. Syafi'i mukul anjing. Syafi'i memukul
anjing. Failnya siapa? Pelakunya siapa? Sapi ringleng, hati-hati loh ya, jangan ngantemi asu. Doraba sapi al-kalba. Bedakan kalimat duriba al-kalba. Anjing terpukul. Siapa pelakunya nggak jelas. Entah sapi, entah Pak Sarwin, nggak ngerti. Kan gitu. Ya, kalimat ini pun sama. Dalam kisah ini, hadis ini, dari kisah Anas tersebut, dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ini, Umira Bilalun. Bilal diperintahkan. Yang perintah siapa kira-kira? Yang punya hak merintah saat larang siapa? Nabi SAW. Ini harus sudah mengajarkan bahasanya nek bentuknya semacam ini diperintahkan. Jadi perintah Nabi SAW sudah. Apa perintah beliau? An yasfal adana syafa'an, untuk melantunkan kalimat adzan syafa'an bentuknya genap, dalam artian dua. Apa arti syafa'an genap? Bapak Ibu ingat dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashrib was syaf'i wal watri. Allah menyatakan demi waktu fajar dan demi kemuliaan 10 hari yang awal, yaitu awal bulan Dzulhijjah. Allah menyatakan wasyaf'i wal watr, baik itu malam-malam genap maupun malam-malam ganjil. Dua-duanya itu keutamaannya dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam kisah ini pula Nabi menyatakan pula, beliau menyatakan pula wa yu'tiru al-iqamata ilal iqamah, dan untuk mengganjilkan iqamah satu kali kecuali kalimat iqamah, yaitu qad qamati as-shalah. Jadi dalam Bukhari dan Muslim. Saya izin minum dulu. Walaupun bermuslimun al-istithna, tapi Imam Muslim meriwayatkan tentang masalah iqamat, kecuali iqamat tadi boleh 2 kali. Dalam artian dalam Sahih Muslim iqamah tetap satu kalimat qad qamati shalah tetap 1 kali, itu Imam Muslim. Wali Nasai dan Nasai menyatakan bahasanya amar Nabi alaihi wasallam bilalan. Bentuknya bukan majhul tapi maklum. Jadi penyebutan failnya ada yang merintahkan di situ. Beberapa faedah di sini, Pak. Pertama, hadis itu dinisbatkan kepada Nabi alaihi wasallam tentunya. Dalam artian semua orang dengan sahabat, kalau ada yang merintahkan, hukumnya dan marfu. Nabi yang merintahkan, dalam artian itu derajatnya marfu. Yang kedua, disunahkan mengenalkan semua kalimat adzan, kadang senantiasa diulang-ulang kalimat tadi. 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali. Kemudian pula, anjuran pengulangan kalimat tersebut adalah penting untuk orang-orang jika mereka masih berada di luar masjid dan belum mendengarkannya, jadi kalimat yang keras di luar sana, boleh dengan mengarah suara atau mungkin luarnya di atas bangunan yang tinggi. Dan satu hal, Nabi SAW dalam banyak dengan beliau, kita tahu bersama Nabi SAW itu Allah berikan istilah jawami'ul kalim. Tentang jawami'ul kalim, jawami'ul kalim. Pernah dengar kalimat ini kira-kira? Jadi kalimat yang sekian banyak makna dan hikmah. Sambil contoh, Nabi pesan kalimat satu hal, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah kasih wasiat saya. Nabi kasih wasiat satu kalimat, la tahdor, ojo sering ngamuk. Lah kalimat kan ringkas. Intinya apa sih? Dalam banyak perkara kehidupan sosial kita, terkadang ada wong ganyang, entah bojo ganyang, entah anak ganyang, entah wong ganyang, entah mertua ganyang. Nabi ingatkan, la tahdor, ojo gampang ngamukan. Dan ringkas. Nah inilah diantaranya, terhadap bulan di antara Nabi alaihi wasallam tersebut, Nabi seringkali mengulang kalimat, diulang terus pernyataannya. Di antara dalam Sahih Bukhari pula,
Dari kisah yang juga menyatakan bahwasanya dan Rasulullah SAW yu'idul kalimata balagan. Nabi kalau jauh seringkali mengulang pernyataan hingga 3 kali. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Yutokola anhu, agar orang-orang bisa mengingatnya. Padahal kemudian saya mau tanya, semua pendidikan tahfidzul Quran itu kan ulang pembacaan, diulang-ulang bacaannya kan? Iya apa ya? Tidak tahfidz Quran kan? Sambil contoh, ada kalimat qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahu, ulang berkali-kali sampai hafal satu ayat. Hingga lepas ayat yang keduanya. Yang ayat kedua dibaca lagi sekian kali sampai hafal, ulang dari pertama kali. Gabung sama yang kedua, diulang berapa kali itu cara tahfidzul Quran. Diulang berkali-kali. Sama dengan Nabi SAW, beliau mengajarkan untuk seluruh kaum muslimin cara menghafalkan pendidikan atau diulang senantiasa. Agar apa? Orang dalam masalah nalarnya mudah dipahami dan bisa untuk dihafal. Saya masuk di hadis yang 146. Ada pertanyaan? Silakan. Ngirim organ. Ngirim organ. Order atau organ? Orderan. Masalah marah. Namun berkaitan masalah amanah, terkadang suatu ketika Nabi itu pernah marah, betul apa ya? Nabi pernah marah suatu ketika, marah, memaafkan dan sebagainya, itu ada seninya. Ketika untuk orang-orang yang memang kurang adab, terkadang marah dibutuhkan di suatu ketika. Sambil contoh misalnya, sampai di tonggo, berdino bunga, pokok jangan, gak isu, gak awan, gak sore, tengah malam, jengkel gak kira-kira? Sampai di tonggo, berdino, bengak-bengok, main musik, main kartu, cekakaan, subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, sampai jam 2 malam, jengkel gak kira-kira? Nabi nyepak nang omahku, Pak. Nabi nyepak nang omahku petang kuburan. Wakil tunggalan kok menunggu. Itu bukan kemungkinan seorang pemilik rumah kan gak nyaman. Itu suatu ketika, Pak, saat kita tidur misalnya jam 1 malam, tahu-tahu cekakaan di jendela kita. Wah, kaget gak sampean kira-kira? Aku tadi sampean, Pak, jupuk banyu tak gerucuk kabeh aku. Tak gerucuk kabeh aku. Itu samara. Terakhir itu samara. Pak Dir pun artinya. Pak, tonggomu gak lagi, Pak, lanjutkan saya juga. Jam 11 bengi lebih, setengah rolas lebih. Bengak-bengok nang jendelane wong. Tak culak mata nih gitu. Begitu kan waktu itu. Satu hal, Pak, orang-orang di bawah nalar. Tahu di bawah nalar apa itu ya? Orang di bawah nalar itu angel kandhanane. Isane dapat no. Isane dapat no. Laku takon sampean, orang di bawah nalar itu kan biasa dijak ngomong terkadang. Gak nyambung untuk itu hal. Gak tahu waktu, gak tahu adab. Soalnya gak sekolah, emang gak sekolah mereka, Pak. Gak sekolah, gak nyambut gawe, nganggur. Berarti ketap-ketip penuh. Gara sektor, kamu tolong nyuruh kira-kira. Ini gambaran contoh aja. Lah, orang-orang tersebut terkadang dibutuhkan semacam kekuatan. Makanya di kalangan militer, Pak. Di kalangan militer itu, Pak, rata-rata orang-orang militer ada yang bisa menahan nafsu untuk gak marah. Tapi skala mayoritas rata-rata orangnya tegas dan keras, karena pendidikan tegas dan keras. Dan orang semacam militer tersebut pantas untuk mendidik orang-orang di bawah nalar tadi. Termasuk beberapa lembaga pendidikan, sambil contoh memberikan masalah pelayaran. Itu ada orangnya satu rahimahullah ta'ala, itu pada kita semuanya. Didik orang Jawa sama orang Batak sama orang Sulawesi itu beda semuanya.
Kalau orang Jawa dikadarkan alus izin. Nah, ojo dilakoni, nggak boleh dilakukan loh ya. Jadi ulang lagi. Yang kedua kembali meneh, loh boleh lagi ada hukuman loh ya, ada hukuman mungkin tidak sebab berat. Saya akan dihantam kemudian, dipukuli baru ingat, dia mulai pelan-pelan saya dipukuli, nyambung kemudian, nggak ngulang lagi. Dan kalau orang-orang yang kawasan luar sana Pak, ada di antara orang tersebut, dia juga tidak alusan. Jangan kau minum itu, dan ambil itu, dan melakukan itu, nggak nyambung, malah dilakoni. Bisa ada celuk buat bilangi berdomong kemudian. Seperti tadi Pak, kita punya orderan, ngapunten, telah deal, dikirim kemana? Ke satu titik. Sampai di mana? Di depan situ. Kita ke sana, nggak ada. Kita mau balik, disuruh naik lagi ke atas. Naik lagi nggak ada lagi orangnya. Gagal nggak kira-kira? Kalau tak jogeran semua dukun sampai ada. Itu kalau saya Pak ya, bukan nggak ditiru gitu aja. Itu gambaran saya Pak. Boleh nggak mana ada sesomor di sana Pak? Ketika ada rasa marah tentunya. Walau ta'ala. Apakah boleh? Boleh selama jadi itu layak marah di situ. Dipuji kan? Didolimi kan? Itu gambarannya. Walau ta'ala. Tapi mau lebih utama tentunya. Yang lain? Silakan Pak. Barakallah. Allahu Akbar la ilaha illallah gitu kan? Boleh, satu riwayat itu ada. Imam Muslim menyatakan guna tarjih, tidak mengulangi lagi. Dalam hal buat iqamah satu kali semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis fajr, qad qamatis shalah tadi. Allahu Akbar la ilaha illallah. Boleh enggak? Apakah boleh? Jelas boleh. Nah, saya menyatakan lafaz untuk azan, lafaz untuk iqamah banyak meriwayatkan. Semuanya saya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi menyatakan bahwa sudah menyatakan bahasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahasanya semuanya boleh dilaksanakan. Dan ini mazhab Ahlussunnah wal Hadis. Ini dilakukan sekali-kali agar apa? Orang-orang tertarbiyah, terdidik di sana. Oh ini tuntunan Nabi, ternyata bukan hal yang aneh. Barakallahu fikum. Sama saja berikutnya. Hadis yang ke-146. Betul Bapak Ibu? Bener. Tadi Anas mereka sempat mina. Nah iya. Sama yang berikutnya, An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan, siapa Abu Juhaifah ini? Tentunya Abu Juhaifah adalah di antara sahabat Nabi alaihi wasallam yang saat itu usianya masih kecil. Namanya anak kecil belum balik, sukanya nonton orang. Betul apa itu ya? Arek cili, senengannya apa sih Bu? Nonton tingkai uang, nonton tingkai bapake, tingkai ibuke, banyune, mase, tombone, koncone, itu semuanya sama dia. Dalam kisah ini, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat terbaik yang mulia ini, yang menyatakan bahasanya, itu Bilalan, aku lihat Bilal. Dan Bilal azan, ditonton terus sampai dia, tonton terus. Yu'adzimu wa tatabau fa, dan ikuti mulutnya. Dia menceritakan tak ikuti mulutnya apa. Jadi ingat Pak, dia kan belok Bilal, belok mulutnya kemudian. Tak ikuti mulutnya. Kalimat ini apakah saling biasa dengan cili? Tapi mereka diterima. Dia diterima. Dari ikuti mulutnya, hahuna wa mauna. Di siapa di sana? Bisma'ahu bi'udunai. Dan menyatakan bahasanya, jadi telunjuk dua-duanya ini di telinganya beliau, telinganya Bilal. Sebab saya sampaikan di sini kalau nggak salah, kenapa kok ditaruh telinganya taruh gerijinya di telinga? Geriji apa? Telunjuk di telinga. Kenapa tujuannya? Lebih kuat. Yang kedua, tahu irama. Bapak tahu Aril? Mas Aril.
Boril. Pernah dengar sama Boril nggak? Nggak tahu kamu Boril berarti. Ariel Peter Pan itu loh. Itu kalau nyanyi kenapa sering pegang gini, telinganya pegang. Itu gambaran contoh. Jadi untuk adzan agar difokus untuk suaranya dan ada iramanya, dimasukkan ini telunjuk di telinga. Termasuk ngapunten, kalau jenengan di masyarakat sebuah komunitas yang bermusik buan, ngomong kerungu nggak kira-kira? Nggak dengar. Tapi kalau kita tutup telinga kita dengar suara kita langsung. Iya Pak ya? Ini gambaran contoh dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengajarkan adzan agar suara lebih terdengar, lebih terlantang, lebih dengar irama lebih tertata di sana. Rasulullah Muhammad wa Tirmidzi wa sahahu disahkan oleh Imam Tirmidzi pula dalam pemahaman yang wajib kita di sini wajah ala isba'aihi bi udunaihi disebutkan bahwasanya meletakkan menempatkan dua telunjuk di telinga beliau. Wali Abi Dawud dan Imam Dawud menyatakan bahwasanya lawa unuqahu lamma balagha hayya 'alal shalah yaminan wa shimalan. Dan Bilal ini dinyatakan di sini bahwasanya sempat menolehkan lehernya ketika sampai kalimat hayya 'alal shalah hayya 'alal falah yaminan wa shimalan. Lawa unuqahu menolehkan dalam artian adzan disunahkan untuk menghadap kiblat senantiasa. Saya ulang lagi, adzan disunahkan tetap menghadap kiblat senantiasa. Tapi kata beliau radhiyallahu anhu di sini bahwasanya Bilal ketika kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah lawa unqahu memalingkan lehernya bukan badannya. Jadi memalingkan kan Pak, hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Para ulama menyatakan ini di antara sunnah walaupun dia di atas menara maupun bisa saat ini cuma pakai sekedar pengeras suara saja. Soal lagi, Bapak menyatakan kalimat adzan tetap cara adzan semacam di antara sunnah para ulama yang menyatakan bahwa sunnahnya para sahabat yang bisa dilaksanakan walaupun adzannya di atas menara maupun pakai pengeras suara. Kan nggak perlu ya suara, ya tetap itu sunnahnya sudah ilmu lakoni. Kan sunnah ilmu lakoni. Nggak apa-apa terserah jenengan. Gak usah kekeran. Lam yastadi dan Bilal tidak berputar untuk adzan tersebut. Ini dalam hadis ini dua terangnya bahwasanya Bilal mengajarkan tentang tata adzan yang oleh Abu Juhaifah di sini diriwayatkan oleh beliau secara langsung tentang matanya melihat secara langsung. Bisanya Bilal terus bisanya Bilal itu sampai tentang masalah gelengnya kepala ketika kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Adzan pakai CD boleh nggak? Adzan pakai CD, stylean ngoten. Boleh nggak? Ruqyah pakai CD boleh nggak? Ruqyah Pak ya? Ruqyah pakai CD boleh nggak? Bedakan antara ruqyah sama adzan. Kalau adzan, Nabi perintahkan, qum ya Bilal wa adzin. Bilal berdiri, adzan segera. Dalam artian adzan dianjurkan berdiri, wadinnya langsung, bukan repeat atau record, bukan mengulang atau rekaman. Tapi untuk ruqyah beda Pak. Ruqyah itu capek Pak. Pernah ruqyah dengan? Belum pernah. Ruqyah itu capek Pak. Baca satu ayat, satu surat, berulang-ulang biasa. Dan jin setan ini kalian kurang ajar Pak. Metu dulinan akhirnya Pak. Makanya di antara pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Fatakhidu aduwa." Jadikan jin ini musuh kalian para setan tersebut. Aja dekat apa enggak. Nek ketok tak antem ya Mbak Pak. Melbu. Tak cepet tak antem nek ketok. Belum enggak ketok sedih ngantem ini. Sama di hadis yang 147. Dari sahabat Abi Mahdurah, Abi Mahdurah orang lagi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'jabahu sawtuhu fa'allamahu adzan. Nabi SAW sangat suka dengan suara beliau dan beliau langsung yang mengajarkan kalimat adzan pada Abu Mahdurah. Makanya tadi saya nyatakan di sini Pak, Nabi SAW nunjuk muadzin, nunjuk imam bukan asal nunjuk. Tentu ada kriteria yang wajib untuk dipenuhi.
Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ada turunan. Ketika musibah hujan, angin besar itu kan. Bahkan ketika ada setan gitu, delok genderuwo, silakan ada betul. Delok genderuwo. Ada sih genderuwo itu, Pak. Genderuwo itu ada betul. Bapak pirsa orang Cina. Orang Cina itu benak mereka hantu cuma vampir. Pernah nonton film vampir kan? Pernah nonton film vampir enggak? Mau suka tau nonton sampai aneh-aneh itu. Saya jadi ngomong pemain dulu, Pak ya. Orang Cina dalam konsep mereka hantu itu vampir. Roh yang menjelma atau jasad yang telah mati hidup kembali itu vampir. Itu arah mereka. Sebab mereka ketika masuk di Indonesia dan masuk bekerja tempat-tempat terpencil hutan-hutan itu, Pak, sama orang-orang Indonesia diboncengi oleh bombel, kuntilanak. Ada di YouTube, di foto kuntilanak di Dono, dan dia itu dinas malam. Orang Cina itu tiga, gak betul itu dinas malam. Lihat di antara kulturan Islam, Nabi mengajarkan idza ra'aita hulan, nek kalian melihat hul itu semacam gondoruwo. Ireng, elek, entukan, kan gitu. Teriakan adzan. Itu di antara tuntunan Nabi alaihi wasallam ketika ada masalah teriakan adzan. Termasuk di antara ketika melihat jin atau setan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang lain di antara jamaah, silakan. Istri ganggu, istri ganggu diada nih, setan tadi di sini. Yoga apa? Coba. Dia motor Bapak. Istri ganggu terkadang iya memang, Pak. Istri suami yang saling ganggu satu sama lain. Ada semacam mental karakteristik para istri atau suami tersebut. Ya memang suka ganggu, ngerimui gitu misalnya. Contoh misalnya ada seorang suami mintanya senantiasa tahu urusannya istri sama teman-temannya. Kebalikan pun sama, ada seorang istri mintanya senantiasa tahu urusannya suami, urusan kantor melok-melok, urusan kerja melok-melok, urusan masalah ambek kodere tulis melok-melok, berdua melok terus ya. Jual ambek berdua. Ada semacam itu, memang bukan gangguan diantaranya. Cuma wajib untuk sabar. Yang lain diantara jemaah, silakan. Barakallahu fikum. As-salu bihultikum gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Perhatikan mereka ada di antara sifat adzan, lafaz adzan ketika turun hujan deras. Hujan deras ini di zaman dahulu kala adalah perkara pakai udhur. Dalam artian orang nggak bisa keluar rumah. Termasuk di dekat Surabaya, buka kemungkinan ketika hujan deras hingga banjir. Sini kan nggak banjir kan Pak ya? Sini nggak banjir kan? Coba pertemuan, lautan kalau pertemuan itu Pak, bukan banjir itu lautan di sana itu. Jadi kalau bisa banjir, termasuk di antara banjir pula kalau menyatakan bahwasanya boleh melafalkan kalimat sallu fi buyutikum pengganti kalimat hayya 'alas shalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Apakah perlu diamalkan? Boleh. Dengan syarat misalnya hujannya sangat deras dan bahayakan. Contoh misalnya langit kelihatan banget. Orang Arab Saudi Pak ya. Ini adalah langit itu petang Pak, senang Pak dibutuhnya Pak, gue selfie biasanya. Di kampus saya itu Pak gitu, gue selfie dari mungkin ada turun selfie di langit gitu. Nah hujan deras ngotot kursi. Nah hujan deras kursi tono Pak. Dele nangkar punya cangkur mau nih dulu hujan. Kenapa dulu hujan? Nanti boleh kata orang hujan. Wong Arab. Jadi bisa diamalkan kalimat sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum.
di antara tuntunan yang banyak ditinggal kaum muslimin. Agar apa saya menyatakan tadi, Pak? Agar umat Islam terbiak, terdidik. Oh, ini di antara tuntunan sunnah, bukan aneh-aneh. Dan alhamdulillah, Pak, saat ini kalimat aneh-aneh mulai hilang di masyarakat. Karena apa? Saudara kita yang suka mengejek semacam itu mulai tahu tentang berbagai dakwah. Dan mereka nanti berputar ke arah sana senantiasa. Mungkin tentang aneh-aneh. Tahu diri kemudian. Oh, dengan kita mungkin lebih aneh dari mereka. Mereka sudah mulai paham kalau mereka lebih aneh dari kita saat ini. Wallahu ta'ala lebih suat. Yang lain, ini silakan. Suara adzan yang tanda-tanda dibacakan dari awal itu artinya suaranya pendek. Di kalimat pertama tidak panjang, cuma dipecut. Tidak digabung gitu, tidak diwasalkan. Allahu Akbar gitu. Atau Allahu Akbar. Pendek suaranya. Pemedot suaranya. Awalnya Tidak ada muadzin lain. ada, kalau di komentar itu kita tetap. Jadi muadzin lain kalau bisa, kalau memang orang sepuh dimaklumi aja. Orang sepuh itu pahala, Pak. Uang itu punya pahala, Pak. Makanya banyak orang tua itu jadi imam maksa. Bacanya nggak enak, tajwidnya keluar buradul, suaranya falas, hingga jamaah meledak kemudian juga. Sempat masjid kami itu sedikit jamaahnya, karena imamnya itu terus. Lalu gak selanang kiri, mau Pak apa? Imamnya ibu menepak, gantian nggak ada, ganti aku beli sholat nanggur dari itu. Itu saya request itu Pak jamaah itu. Kita berapa ganti imam tersebut, satu teman ngomongin langsung, Pak, mulai benjang, imamnya anak-anak muda. Takmir yang menentukan persen dari pihak yayasan sama nakir. Selesai udah tuntas. Oh siap diganti udah. Nek lora itu wajar Pak. Cuma itu kan secara prosedural itu aja. Kalau bisa macam itu. Yang lain dari jamaah cukup pagi. Udah masuk suruh kan? Sampun, masuk turun. Sampun calon masuk turun. Pak aku yang ngapain iki kali. Sekarang sebentar satu hadis lagi 148. Ini cukup penting Pak terkadang. Saya tadi saya menyatakan awal mula dulu tahun 90-an awal hingga tahun 2000-an awal banyak orang-orang kaum muslimin yang menganggap kita itu orang-orang aneh. Pakaiannya kok orang Arab, kok praine pakai cadaran barang, kok ibadah kok aneh-aneh kan gitu istilahnya. Kita masa ini pula yang kita anggap aneh ternyata tuntunan. Perhatikan dalam kisah ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kita baca sebentar aja. Qal sholaitu ma'a Nabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam aidaini ghairu marratin wala marrataini bi ghairi adzan wal iqamatin. Beliau menyatakan bahwasanya aku sempat sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam aidain, Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang beliau menyatakan bahwasanya tanpa diawali dengan azan maupun iqamah. Dan cuma satu kali, bahkan berkali-kali ini menunjukkan bahwasanya Jabir bin Samurah ini beserta ayahandanya, dua orang sahabat kalau anhuma tersebut, melihat langsung ulang ibadah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada awal azan, tidak ada awal iqamah. Karena apa? Azan dan iqamah hanya untuk sholat wajib 5 waktu. Tidak untuk sholat-sholat sunnah. Baik sholat kusufkah, sholat gerhanakah, sholat id pun sama. Mulai misalnya kita sebelum sholat id memperoleh iqamah, orang-orang macam-macam ini pertanda kalau dia mulai aneh muncul di situ. Sama singkat. Waktu awal mula pendirian Syekh Ali bin Abi Thalib dulu Pak, tahun 2008, saya ditunjuk jadi humas di Syekh Ali bin Abi Thalib. Humas pertama kali menerjemahkan dakwah di masa sekitar sebuah tokoh. Masalahnya kaku-kaku Pak, angel omongannya, butuh kehalusan di sana. Sempat kami temui di antara tokoh masyarakat, aparatur masyarakat sana, RW, yang cerita tentang kalimat seorang dai, seorang budayawan dari kalangan Jombang, budayawan dari Jombang, yang tahu insyaallah taala, yang cerita bahwasanya iki wong-wong iki kok Arab-Araban,
aneh-aneh terus, pakaiannya aneh-aneh, ibadahnya aneh, itu ala beliau yang ngomong gitu dalam forum kajiannya beliau ala budaya tadi. Sampai beliau memimpin ini seorang tokoh masyarakat, Pak, kami dididik sama Islam dan dosen-dosen perguruan kami tersebut tidak ada yang aneh. Kami pakai pakaian tidak ada yang aneh. Kami cara ibadah tidak ada yang aneh. Dalam artian apa? Selama ada tuntunan kami laksanakan. Nek gara tuntunan gak tak laksanakan. Itu kaidah kami semuanya, Pak. Gak aneh-aneh. Maka ya ini Pak dinyatakan oleh Jabir bin Samurah tersebut bahwasanya ketika ada orang-orang sholat id ataupun yang namanya apapun itu ada adzan iqomat sebelum sholatnya, ini benar kalau mereka aneh-aneh tidak. Paham kalimat ini ya? Paham kalimat ini ya? Ini saya nyampaikan aja agar apa sih? Misal ketika di masyarakat menjadi tuduh sebagai tokoh orang-orang atau tuduh sebagai orang aneh. Jangan aja aneh ini apa sih? Tunggu kelambi gak jauh dari bapak. Ya apa ya? Tunggu cara gak jauh dari makmu. Ya apa ya? Ya apa ya? Waktu kelambi gak jauh matamu. Kok matamu sing sepet ini? Ini pertama mereka itu hasut Pak. Itu ya disebut selesai urusan. Understand ya? Aku lupa lihat dan Allah SWT telah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala.